Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok B ingin menampilkan video wawancara kami. Bye bye. I always thought I might be bad. Now I'm sure that it's true. 'Cause I think you're so good, and I'm nothing like you. Look at you go, I just adore. I always thought I might be bad. Now I'm sure that it's true. 'Cause I think you're so good, and I'm nothing like you. Look at you go, I just. Nanti untuk itunya gimana, satu-satu atau ya apa memang mau satu-satu belajar sama ini? Oh, nanti buat share dokumentasi video mungkin ya. Oh gitu. Boleh nggak? Dan ini? Boleh. Oh ini? Masnya apa nih? Oh iya. Yang saudaranya Ibu Eka siapa? Oh ini siapa? Afika. Oh Mbak Afika. Ini Anissa. Anissa. Ini berarti Mbak Mardiana ya. Oke, mau mulai sekarang? Sebelumnya Ibu namanya siapa? Oh ya, saya Nini. Ini. Iya, malah saya di sini pegang bagian akunting sama pajak. aja. Iya. Sudah berapa lama ya bekerja? Nah, saya di sini sudah lama ya, sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih. Jadi emang dari mulai kantornya di Ganggeng, dan namanya juga udah berapa kali, udah 2 kali ganti nama sih kita perusahaan. Tapi tetap apa namanya, bergerak di bidang yang sama. Dari dulu memang sudah bagian accounting sama pajak karena memang kaliannya situ. Ada Sebelumnya Ibu sebelumnya mau ngambil jurusan apa ya? akuntansi. Akuntansi. Iya. Alasan Ibu mengambil jurusan akuntansi apa? Alasannya apa ya, karena padahal sebenarnya nggak nyambung sih, saya waktu sekolah waktu SMA nya jurusannya IPA sama ya sama jurusan akuntansi, karena memang ya masih apa ya, biar masuk mikirnya biar nanti peluang kerjanya lebih mudah kayaknya kan, kalau di akuntansi kan lebih ke global ya, keuangan gitu kan. Iya. Dan kalau untuk pajak sih pas bekerja aja gitu, jadi ngambil tambahan apa itu aja, karena kan memang kaitan ya, pasti finance jadi satu bergabung. Tadinya kan memang terpisah, jadi tapi karena pekerjaannya memang berhubungan berkaitan, jadi biar lebih gampang buat koordinasi, jadi digabung. Sudah berapa lama Ibu memegang Sama aja. Sudah berapa lama ya bekerja? Saya di sini sudah lama ya, sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih. Jadi emang dari mulai kantornya di Ganggeng, dan namanya juga udah berapa kali, udah 2 kali ganti nama sih kita perusahaan. Tapi tetap apa namanya, bergerak di bidang yang sama. Dari dulu memang sudah bagian accounting sama pajak karena memang kaliannya di situ ya. Iya. Sebelumnya Ibu sebelumnya mau ngambil jurusan apa ya? Akuntansi. Iya, Alasan Ibu akuntansi. mengambil jurusan akuntansi apa? Alasannya apa ya, karena padahal sebenarnya nggak nyambung sih, saya waktu sekolah waktu SMA nya jurusannya IPA sama ya sama jurusan akuntansi, karena memang ya masih apa ya, biar masuk mikirnya biar nanti peluang kerjanya lebih mudah kayaknya kan, kalau akuntansi kan lebih ke global ya, keuangan gitu kan. Iya. Dan kalau untuk pajak sih pas bekerja aja gitu, jadi ngambil tambahan apa khusus pajak karena kan memang berkaitan ya, pasti. Oke, ada lagi ya kalau ini? Ibu sendiri memegang posisi apa ya Bu? Untuk saat ini posisinya? Posisinya, sebagai- sebagai supervisor atau asisten manager. Jadi emang di dalam ini kita emang accounting sama finance jadi satu. Bergabung. Tadinya kan memang terpisah, jadi tapi karena pekerjaan yang memang berhubungan berkaitan, jadi biar lebih gampang buat koordinasi, jadi digabung. Sudah berapa lama Ibu memegang? Kalau boleh tahu, kalau jasanya itu jasa apa aja Bu? Mau yang jasa apa aja? Oh, kalau yang kita ini kan jasa PTJK ya, jasa pengurusan dokumen, ekspor, impor. Kalau jasanya kita ya memang semua terkait jasa ya. Jadi nggak ada produk penjualan gitu? Enggak ada dengan perusahaan jasa. Kita hanya apa namanya, menjual jasa gitu, bukan barang. Kalau untuk visi misi tentang perusahaan ini apa ya Bu? Apa ada bentuk tertulisnya gitu Bu mengenai profil perusahaan?
kopi perusahaan ada sih ya. Visi misi. Saya lupa ya kalau visi-misinya ya. Visi dari Bisa, itu bisa. maksudnya. Oh, Udah bisa bisa. ditampilin di proposal. Oh gitu, mungkin bisa lihat di web kali ya. Ada sih di webnya. Dokumentasi. Oh, bisa ya. Ini ada webnya nih, itu bagus grup ya. Terus Joko Madani. Iya, belum ada ininya. Belum ada belum diupdate lagi ini. Jadi kita kan ini kan grup ya. Di grup. Kalau Madani itu lebih ke MKL-nya sih, paperworking-nya, jasanya. Jadi kita ada juga yang bagian tracking, tracking itu Madani, terus yang bagian bongkar muatnya Madani. Nah kita dulu itu sistemnya one stop for service, jadi kita yang satu paket gitu. Jadi yang kita yang ngurus dokumen udah siap, nanti kan baru barang diangkut kan pakai armada dari Tubagus juga yang dulu gitu. Kalau pekerjaannya itu dari perusahaannya nih, langsung dari perusahaannya nih atau Apa aja? dipindahin? Oh, kalau untuk itunya sih kita customernya kita mulai masing-masing sih. Oh, Tapi kebetulan memang ada beberapa, misalnya ada beberapa customer yang mau satu paket nih, gitu trackingnya kita ada tracking, kita ada PDF itu udah ada. Tapi kalau misalnya ada customer yang hanya untuk jasa pengurusan dokumennya aja, ya udah berarti hanya pakai Madani doang. Jadi Gitu. bisa satu juga ya? Bisa, iya. Itu, paling nanti untuk yang profilnya nanti saya coba tanya sama HRD ya, nanti dia ada nanti untuk itu ya, untuk proposal ini. Tadi ibu untuk job desk-nya ibu apa aja ya di sini? Job desk saya, kalau saya ini kan di bagian accounting, saya biasanya kalau dulu kan saya menginput semuanya, nah kalau sekarang kan sudah ada yang membantu ya, jadi saya hanya mengecek semua transaksi yang sudah diinput di aplikasi Akurat gitu, terus sampai nanti buat laporan keuangan, laporan rugi, laporan kaca gitu kan, laporan arus kas. Terus juga saya juga yang membuat perhitungan pajak setiap bulannya, perhitungan pajak sampai melaporkan pajak juga, pajak bulanan, dan juga menyiapkan juga laporan nanti untuk laporan pajak tahunan. Jadi untuk yang pekerjaan accountingnya yang menginput saya, ada juga tetap juga ada beberapa transaksi yang saya input langsung sih gitu, yang input langsung ke Akurat, menginput transaksi dan mengecek juga. Kalau untuk ibu menjalankan tugas itu, apa ibu ada tim atau ibu pegang sendiri? Ada timnya, kita satu tim, iya. Timnya berapa ya? Iya di dalam tim semua, iya satu tim. Mereka bertugas untuk bagian apa aja? Ya tadi kan ada kalau yang Bu Haji Danti ya yang di sini itu supervisor keuangan, jadi untuk yang transaksi bank keluar biasanya beliau gitu kan. Misalnya untuk pembayaran biaya operasional kayak biaya DO, jadi untuk yang kegiatan operasional lah saya Bu Haji Danti untuk pembayaran perusahaan ya, jadi lebih ke transaksi bank. Kalau yang tadi kan bedanya lebih ke transaksi pengadaan kasnya. Jadi semua transaksi nanti yang udah dikeluarkan dibuat bukti, koceknya sama ibu dunia gitu. Itu kita ada aplikasinya sendiri kalau untuk yang di Kasbank, itu di Kasbank tadi sudah di ya SKM. Terus ada lagi Bu Nana, itu yang bagian invoice. Jadi nanti kalau semua pekerjaan sudah selesai dari bagian operasional buat laporan pertanggungjawaban, nanti baru serahin ke bagian keuangan dibuatkan nota tagihan untuk ditata juga importir gitu. Itu kan jadi salah satu sumber pendapatan kita ya dari situ. Tagihan. Nah nanti setelah buat nota tagihan diinput sama Ibu Ari utangnya, yang tadi kan diinput Excel, diinput di Akurat juga. Nah ada yang untuk Pak Indra satu-satunya nih yang cowok itu sebenarnya itu staffnya saya gitu di bagian accounting, jadi yang input transaksi Akurat sebagian besar itu Pak Indra membantu accounting pajak juga. Kalau untuk pendapatannya biasanya tuh naik karena apa atau turunnya karena apa gitu Bu, di perusahaan itu? Turun naiknya itu tergantung dari orderan. Iya, di orderan setiap bulan. Jadi kita balik lagi ke marketingnya ya. Kalau marketingnya lagi banyak, lagi bagus gitu kan, lagi meningkat ya orderan kita meningkat. Kalau misalnya lagi turun ya turun, karena kan saingannya juga banyak ya. Jadi kalau untuk orderan itu lebih bergantung sebenarnya di marketing sih, marketingnya. Gimana marketingnya bisa pintar-pintar dapetin orderan yang baru nih gitu kan. Kalau kita kan bagian finance, accounting kan hanya pengolahan aja. Ini itu lewat apa tuh? Iya, bakal via mulut itu atau Biasanya sih yang saya tahu ya sekarang ini dari
Biasanya kita dapat rekomendasi dari customer kita yang udah kita ada, misalnya lewat situ ada nggak yang ini yang pakai jasa kita, biasanya tahu lewat situ. Atau kita juga bisa rekomendasi ke orang-orang terdekat gitu kan, ke rekan kerja yang lain gitu. Menurut Ibu sendiri, kenapa perusahaan ini masih berdiri Bu, gitu, dengan segala macam kendala gitu-gitu? Menurut Ibu gimana? Ya alhamdulillah sih dengan berbagai kondisi yang ada ya sekarang, apalagi kan yang beberapa tahun yang lalu sempat ada pandemi kan ya, itu perusahaan-perusahaan yang lain banyak yang tutup, banyak ada yang pengurangan karyawan, bahkan pengurangan pendapatan ya kan gaji. Alhamdulillah perusahaan kami masih tetap bisa bertahan gitu kan ya, walaupun kita ada beberapa efisiensi biaya yang harus kita benar-benar kita tekan banget gitu kan, tapi kita usahakan jangan sampai hak-haknya karyawan tuh kurangin gitu kan gaji gitu. Alhamdulillah masih tetap bertahan ya, tapi ya kita siasatinya dengan itu, berarti ini harus ada pengurangan dari biaya-biaya, mungkin entah itu misalnya tunjangan kita kurangin dulu ya gitu kan, bulan ini misalnya lagi sedikit pendapatannya dikurangi dulu tunjangannya gitu, buat apa tidak dihapuskan ya, tapi dikurangin gitu kan sementara, nanti kalau sudah stabil lagi baru jadi lihat dari kondisinya. Berarti waktu pandemi masih buka? Masih, walaupun kan memang kan sekarang ada yang WFH kan, ada yang WFH ya, tapi alhamdulillah sih masih buka gitu. Untuk penginputan masih pakai akurat dari dulu atau baru Dari ini? akurat kita dari 2016. 2016 sudah pakai. Pakai akurat, sebelumnya kita pakai sistem juga namanya SAP. Menurut Ibu lebih bagus mana antara akurat sama yang dulu? Kalau dilihat dari bagusnya sih lebih update yang akurat ya, makanya kan kita ganti sistem, karena kan sistem yang lama dinilai kurang update gitu kan. Makanya ada sistem baru ya udah jadi kita ganti Pakai akurat. pakai akurat. Tapi sebelumnya ada pelatihan khusus gitu nggak Bu untuk terjun langsung pakai aplikasi akurat, atau ada pelatihan Nah, khusus? kalau untuk pelatihan sebenarnya sih belum ada ya. Jadi waktu pas awal juga saya juga pertama kali ada sistem ini belajarnya juga otodidak ya. Makanya saya konsultasinya online gitu sama yang menyarankan akurat ini, gitu, orang akuratnya. Jadi kita belajar sendiri gitu. Jadi harusnya memang ada pelatihan khusus ya kan, training khusus nih beberapa user yang memang nanti memakai akurat kan, harusnya seperti itu. Jadi udah jadi belajar tuh kita juga ada buku panduannya ya, manualnya gitu maksudnya. Yang waktu itu juga di 2020 kalau nggak salah ya misalnya. Jadi kita memang tim accounting jadi satu perusahaan itu bukan dari Mbak, sini. ini maaf, mau makan apa? Yang di dalam makan. Kalau untuk komplain pelanggan itu kayak gimana? Oh, komplain customer. Biasanya sih komplain tagihan aja ya. Kita ada, ini harusnya nih nggak usah ditagihkan nih kayak ini gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu kita konfirmasi ke bagian operasional yang berhubungan langsung dengan customer, kan biasanya bagian operasional yang kerja. Ini benar nggak? Gitu. Misalnya ada terkait kendala di lapangan gitu. Kita konfirmasi kalau memang itu benar enggak udah di operasional ya udah berarti kita ada sisi. Biasanya konten kayak gitu aja sih. Atau misalnya konten terkait sama pajak, misalnya ini harusnya nih tagihannya dipotong pajak nih, tapi mereka nggak dipotong gitu. Bisa nanti saya jelasin gitu kan secara pajaknya. Mau email ya bagusnya? Mau email aja atau ada? Biasanya sih melalui WA atau telepon, dan konfirmasinya biasanya melalui email gitu kan. Jadi biar ada bukti tertulisnya kan, biar tahu bisa saya ke manajer juga kan. Tapi nggak datang langsung gitu? Enggak. Jadi kalau datang langsung itu kalau masalahnya udah urgent, misalnya ada customer nih yang tagihannya udah banyak banget nih, udah jatuh tempo lama, tapi kok nggak dibayar nih, kendalanya apa? Biasanya kita ketemu langsung gitu. Ini karena apa? Kalau suka lewat tanggal gitu karena apa? Ya, biasanya itu dia karena kebanyakan sih karena kendala di tagihannya, misalnya ada yang mereka ditahan dulu nih nggak dibayar gitu, karena ada biayanya sebenarnya nggak ditagihkan nih gitu. Dalam kondisi teknis sih lebih ke teknis gitu. Atau lebih ke kendala dana juga, mungkin dari customernya belum ada dana masuk ya, jadi belum bisa untuk bayar. Kalau untuk jatuh temponya? Jatuh temponya beda-beda ya, ada yang 1 minggu. Jadi ada yang customer memang yang cash flow-nya itu cepat ya kan. Jadi ada juga yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, beda-beda. Jadi untuk di setting akuratnya itu beda-beda ya Bu? Per pelanggannya itu beda-beda? Beda-beda iya kan, ada di menu itunya kan. Di setting dulu berarti ya, setiap pelanggan. Iya. Kalau yang di bawah itu yang operasional itu ada sangkut langsung ke
sangkut pautnya ke sini di bagian prosesnya sih. Proses dia pasti berkaitan dengan ini kan koordinasi. Jadi kalau siap ada dokumen seperti tadi, jadi ada dokumen misalnya harus dibayar nih, harus dibayar kan biasanya orang lapangan kan dokumen yang harus dibayar nih untuk pekerjaan gitu, pekerjaan pengurusan barang-barang dari importir kan yang harus kita bayar dulu sama diganti, nanti udah selesai dokumennya baru nanti ditagihkan gitu. Jadi suka ada selisih biaya gitu kan itu antara misalkan laporan ini sama di sistemnya gitu, suka ada selisih biaya gitu. Kalau selisih sih ada, ya pasti Terusnya ada. gimana? Ditanggung. Selisih. Maksudnya selisih di mana? Di Misalkan di laporannya harusnya segini, tapi pas di input tuh nggak segitu. oh iya, jadi kita konfirmasi dulu ini kok ada selisih kenapa ya gitu kan. Misalnya konfirmasi ke bagian operasional gitu, terus ke bagian finance gitu kan, ada selisihnya karena apa. Jadi ya udah kita cari selisihnya, berarti yang itu yang disepakati angkanya gitu. Kalau yang di bawah itu kan ada manajer, itu ada sangkut pautnya. Apa keputusan akhirnya di manajer ya Bu? Iya, misalnya ke manajer di sini ada dua manajer keuangan. Keuangan itu manajer IPA, jadi keuangan sama accounting, jadi satu manajernya, nanti sama manajer operasional dari itu. Berarti untuk manajer sendiri pakai sistem aplikasi akurat juga Bu? Kalau manajer sih hanya memantau Memantau saja, saja. nggak sebagai user, memantau aja. Jadi sebagai pengontrol juga. Bagaimana? Oh iya kan ini kok laporannya kok belum settle nih bulan ini nih, berarti masih ada yang belum masuknya transaksinya gitu. Bagaimana aja gitu. Karena kan untuk yang penginputannya boleh seperti tadi jelasin kan apa nggak bisa update kayak yang di Excel di laporannya. Jadi karena kan invoice itu kan prosesnya dari mulai dibikin nih nanti harus verifikasi ke sini dulu ke ini dulu gitu kan sama. Ya kan kalau di Excel kan udah langsung di input, baru nanti cara di kalibrasi langsung di input. Tapi kalau yang di akurat ada lagi prosesnya, pokoknya sampai benar-benar udah selesai baru kita input gitu. Jadi di accounting itu benar-benar proses akhirnya gitu. Jadi memang agak berbeda ininya, tapi nggak terlalu lama sih. Jadi tadi seperti saya bilang hanya sebagai perbandingan kontrol juga. Kalau ada selisih kan kelihatan. Yang selisih di mana nih, di pembukuan Excel atau pembukuan akurat, jadi bisa saling melengkapi. Kalau misalnya ada kekurangannya, terus misalnya kayak kurang itu boleh via by chat gitu ya? Boleh. Mungkin bisa itu nomornya. Sebelumnya saya minta izin nanti jadi kalau punya izin sebentar, saya di sini mau wawancarai untuk proyek pesan tadi. Langsung aja ya. Kan ini kan perusahaan jasa ya, perusahaan jasa pemasukannya itu bisa melalui apa aja ya Bu? Biasanya ada pemasukan dari sumber lain gitu. Ada sih. Pemasukannya kita dari invoice, dari investasi ini. Karena kan kita memang biasa ya, saling berkaitan kan ya. Kalau masalah piutang itu kan setiap perusahaan kan pasti punya piutang ya. Kalau piutang ini ibunya perusahaan ini dapatnya dari mana ya? piutangnya Iya. dari beberapa customer, dari importir kalau kita ya, ini importir. Iya, paling dari ya banyak importir sih. Ada selainnya tuh nggak? Banyak ya importir aja sih. Terus pinjaman kas nih, pinjaman kas itu sebagai jasa dari apa aja? Tadi udah ya? Udah. Boleh nggak sih Bu, Ibu nunjukin cara input transaksi piutangnya? Kalau Piutang? Kalau Ibu berkenan kita cuma video aja, cuma sekadar dokumentasi doang. Di itu nanti. Yang bahas ke sistemnya. Ke sistemnya atau Iya, ke sistem aplikasinya. aplikasinya? Aplikasiannya yang mana? Jadi apa? Iya di akurat. Kalau untuk piutang kita inputnya ada dua, ada di Excel secara manual. Itu biar yang lebih rinci ya di Excel. Jadi kalau untuk pembukuannya kita input di akurat. Dapat bahannya. Iya, aja dulu. Ini yang di Excelnya. Nah, itu di Excelnya itu lebih rinci. Ini salah satu customernya ya. Ini lebih lihat ininya lebih terperinci satu-satu itemnya. Ada beberapa item di sini, termasuk pajak juga masuk ke sini. ADM gitu. Ini pajaknya masuk Beberapa ke item sini. yang kita tagihkan di Di invoice-nya. Kegiatannya memang Ini di Excel. Di sistemnya.
Penjualan ya Mbak ya? Iya. Bentar aja ya, boleh nunjukinnya ya? Ya boleh, yang udah ada datanya. Yang udah ada datanya ya. Nah ini salah satunya aja ya, contohnya. Iya. Nah ini kayak gini. Nah, ini yang tadi di Excel udah terperinci itu masuk jadi satu item aja di sini. Namanya cost to cost. Dari Excel dulu ya untuk kuritnya. Betul. Jadi kalau di Excel itu untuk update data kita di Excel. Jadi setiap ada invoice yang masuk di update di Excel, lalu pembayaran juga di Excel. Jadi kelihatan kan invoice Untuk penagihan juga lebih ininya ke Excel ya. Jadi kalau ini cuman ya untuk bikin laporan lah lebih tepatnya. Laporan akhirnya. Habis dari sini ke kemana? Kira-kira bukti ya di Apa? bukti secara Laporannya. ah. Laporannya yang mana Mbak? Apanya? Kan habis kan dari Excel ke akurat. Nah habis dari akurat ini berarti kan ini yang terakhirnya laporan ya? Iya, laporan. Yang Itu mana? di laporan, Mm-mm. daftar laporan. Nah, di situ ada laporan apa namanya? Penjualan. Akun piutang dan pelanggan. Akun piutang dan pelanggan. Nih. Oh ini. Nah, itu di situ bisa lihat ini faktur yang belum lunas, ringkasan nomor piutang. Oh, iya. Ya. Nanti di situ kelihatan. Nah, misalnya Ini misalnya Oktober lah ya. ya. Oke. Nah, di situ kelihatan Oh. gitu ya. Belum ya. Outstanding piutang per 31 31 Oktober itu. Dari beberapa customer. Untuk apa lagi? Lihat yang mana lagi? Itu biasanya dari dokumennya dari operasional ya, ada di lantai 2. Itu dibikinnya di Excel ya. Next. Kita belum pakai apa? pakai sistem. Belum pakai sistem, masih manual. Ini aku kasih contoh salah satu aja. Ini yang ekspor. Ini tadi yang Pembuatan ya invoice. ya, ini pembuatan invoice. Rinciannya ini yang tadi aku tunjukin di Excel banyak itu. Ini di sini. Kayak gini. Dan ini ada beberapa banyak. Tergantung importirnya mau penyajian invoice-nya kayak gimana. Ini yang ekspor. Ada juga yang impor. Salah. Ini yang mana ya? Yang lengkap banget. Hampir sama kayak gini. Ini bisa. Yang masuk semuanya itu apa sih antena importer apa? Mancar ya? Yang nggak dipisah-pisah itu? Sentral. Enggak. Udah bisa-bisa nggak? Iya. Kan yang pas sama. Mungkin yang sebelum 2023 kali ya. Maaf Bu, tadi ini untuk input piutangnya ya, penerimaan kas. Pembuatan invoice-nya. Pembuatan invoice. Mm-mm. Iya yang Piutang. 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 Heeh. Jadi pembuatan invoice-nya kita masih manual di Excel. Iya, pakai Excel. Nah, kalau untuk penginputannya juga ada yang di Excel, itu yang lebih update di Excel karena lebih lengkap data-datanya kan. Nah, kalau di Ini. sistem kan terbatas untuk penginputannya kan kita nggak bisa banyak Terperinci. ya. Lebih kalau di akuratnya lebih untuk pelaporan form. Kalau yang tadi apa? Kas ya? Kas. Kalau kas itu Iya, transaksi penerimaan kas. yang berjalan aja. Itu ya ledger kas. Iya, ini ledger kas yang Excel. Manualnya. Ini Jadi setiap transaksi harian ya, setiap Iya. transaksi keluar masuk. masuk itu kita dicatat. pakainya Excel. Excel. Heeh. Nanti dari sini tetap ke ini nanti ke akuratnya juga ada. Oh. Boleh lihat ya? Mau lihat juga. Ya boleh. Kalau yang Kas bank. kas doang gitu bisa nggak Mbak? Bisa sih di cash bank ya, buku bank Buku ya. bank. Buku bank terus di sini kas besar. Burung lagi. Kas besar. itu Nah, ini transaksi kas. Oh, kas. Ya, ini ada pengisian kas, Ada kode. ada uang muka operasional. Kalau jurnalnya kali diklik salah satu. Ini Nah, Jurnal. pengisian kas tuh yang yang mana? atas. Ini. Ya, diklik. Nah, ini jurnalnya. Ah. Ini untuk yang penerimaan kas. Jurnal.
operasionalnya kan kas atau bank. Bagaimana ini? Nah, gitu, itu yang pengeluarannya. Ini pengeluaran. Ini pengeluarannya. Iya. Salah satunya untuk kegiatan Kegiatan operasional terimportir. Kalau untuk pemasukannya di jurnal juga. Iya, di sini. Boleh. Pemasukannya biasanya kalau kas itu pengisian kas aja kali. Pengisian. Kalau untuk kayak pembayaran invoice itu jarang. Jarang. Rata-rata biasanya transfer ya. Kalau Mbak? Kalau pembayaran invoice banyak kan transfer. Transfer BCA atau Jarang ada Mandiri. yang cash. Jarang ada yang cash. Kalau cash kebanyakan kalau penerimaan kasnya paling Ya. jaminan juga bank. Iya paling dari pengisian kas aja. Kalau dari transfer itu pakai bikin jurnal enggak ya? Pakai juga. Oh, pakai Jurnal, semuanya kita jurnal. Ada, tenang. Ini yang bank BCA. Nah, kalau di bank BCA juga banyak juga kalau yang kas masuknya itu dari, maksudnya bank masuknya dari pembayaran invoice. Nih seperti ini pembayaran apa? Nah lihatnya itu datanya dari yang ini Excel yang piutang tadi, ini JCAS. Kalau di sini bisa juga ya Mbak ininya kan? Apanya? Ininya diganti aja Bisa, BCA iya. tuh. Ini yang kas yang ini yang bank yang BCA. BCA. Jadi penerimaannya dari invoice sama apa biasanya kalau BCA ya? Penerimaan invoice banyak kan? Iya sih. Pengisian Ya paling kas saling antar bank. pengisian kas antar bank sama ya banyaknya sih invoice, pembayaran invoice. Si piutang tadi loh masuknya ke kalau nggak BCA ke Mandiri. Nah kalau Mandiri itu selain pembayaran invoice sama pengisian kas biasanya dia ada ini jaminan. Penerimaan jaminan. Ini yang biasanya LPG jaminan ini bukan? Iya, yang di kolom pemasukan aja nih masuknya. Coba buka. Ini kan? Iya. Nah, ya ini. Ini kalau Jaminan. Uang muka jaminan. Uang penjaminan ini. Jadi itu dibayarnya setengahnya ya? Biasanya full sih sesuai dengan yang ditagihkan sama dia. Nanti kan uangnya kembali ke kita itu sekitar paling lama 3 bulan setelah kegiatan itu selesai. Kayaknya. Mau yang pembayaran invoice itu gimana? Boleh. Oh ini. Nah, yang biasanya Pembayaran invoice. bank iya, bank masuk Bang Mas. dari pembayaran invoice. Takutnya main gitu doang. Coba mau di ini nggak? Di penerimaan kas ya. Di Ini yang bank. Di restart aja dulu. Tapi pas ada satu rimpa yang cerah apa? Kenapa emang ini? Update gitu kan, itu gimana tuh cara menanggapinya? Karena itu lagi ngisi datanya tiba-tiba mati lampu gitu kan. Oh, Data kalau backupnya itu dari mana? kalau Excel biasanya kalau inputnya di Excel itu biasanya muncul lagi nanti di sebelah Begitu sini. nyalain, iya. Begitu nyalain kita buka Excel lagi, nanti dia muncul nih yang terakhir kita input yang belum bisa. Jadi dia udah auto save gitu. Nah nanti kita pilih yang paling update. Kalau yang ini gimana Mbak? Ya kalau kita udah nginput udah disimpan aman, selalu aman. Tapi Tapi kalau kalau misalnya lagi di tengah-tengah nginput belum kesimpan, mati, ya udah, iya. tinggal Udah dari mati, awal. iya. Iya. Karena kan transaksinya belum selesai. Iya, belum sampai kesimpan. Berarti itu termasuk account juga lah ya? Betul. Nggak kayak Excel gitu, nggak auto save gitu. Kan kita kalau Excel lupa makan gitu, dia ada satu perintah dia pasti auto save. Iya, prosesnya. Jadi bedanya kan cuma kalau misalnya mati gitu nanti pas kita buka Excel lagi, dia muncul nama akurat nggak? Akurat, cashback nggak bisa. Pokoknya kalau transaksi udah sampai disimpan udah aman. Tapi kalau masih di tengah-tengah transaksi misalnya mati ya ulang dari awal gitu. Iya, inputnya. Dan biasanya saat ini kalau transaksinya banyak nih kita save dulu terus nanti kita lanjutin ke lain. Jadi biar aman dulu. Kalau mengatur piutangnya itu gimana? Mengelola piutang gitu. Terus penerapannya di aplikasi gimana? Mengelola piutang? Iya, gimana? Karena itu misalnya orang-orang nggak tahu kalau kita, tapi nanti dia nggak bayar gitu. Oh, biasanya kita kasih reminder gitu outstanding. Iya, Nah, kita kirim outstanding. kita kirim outstanding Lewat email. Iya, buat kasih nanti customer yang udah cukup tanda atau dalam nggak bayar gitu. Terus kalau misalnya dia nggak respon juga, ya kita telepon.
sibuk. Sering kejadian gitu. Dari tinggi ke sehari-hari. Sebenarnya itu Mbak Ari ya. Iya. Nggak masuk Mbak Ari masuk harinya. Kalau kebijakan sama standar khususnya gimana tuh? Apa tuh? Kalau tentang ini aplikasi akhirnya ada nggak kebijakan untuk inputnya gitu, standar khusus inputnya? Iya. Udah sesuai Sudah prosedur. Standar apanya inputnya? inputnya. Kan udah kayak ada bekas yang juga gitu kan. Kita sistem accrual basis, accrual. Jadi accrual basis. Jadi pada saat kita terima langsung kita akuin sistemnya. Jadi nanti baru diakuin ininya, gitu dibayar baru. Berarti dari awal ini didirikan itu belum pakai Accurate ya? Belum. Pakai Excel. Iya, hanya Excel. Kalau boleh tahu baru pakai Accurate ini tahun berapa? Berapa? 2016. 2016. Iya. Udah lama. Sebelumnya kita pakai SAP. SAP. Udah pakai sistem juga dari awal, jadi itu dari tahun 2008 ya. Aku udah itu sebelum sudah pakai 2008 ya? Iya, 2008 itu enggak. Kita udah pakai sistem SAP tapi pakai sistem SAP. Oh, perusahaan ini dari tahun 2008. Iya, 2008. Nah, 2000 sampai 2015 kita ganti jadi akurat. Ya, tadi kan kekurangannya itu baru satu nih Bu. Ada nggak sih kekurangan lain dari sistem ini? Dari kalau saya kan pakai baru. Seniornya. kalau kelebihan sama kekurangan pasti ada ya. Ya itu kan kalau yang tadi kan itu yang memang umum ya. Kalau emang lagi input tiba-tiba ada teknis mati lampu tapi datanya tidak tersimpan. Terus kalau untuk yang ini sih kekurangannya sejauh ini sih masih ini ya masih bisa dihandle ya. Yang paling itunya mati lampu tadi ya. Oh gitu. Input banyak. Tapi biasanya saya siasatinya kayak gitu, jadi kalau misalnya inputannya banyak nih, biar amannya disimpan aja dulu walaupun belum selesai transaksinya. Maksudnya misalnya nominalnya nggak sebesar yang transaksi di voucher, nanti lanjut lagi. Jadi kalau mati lampu nanti nggak hilang semuanya gitu, jadi transaksinya masih ada yang disimpan. Tapi sejauh ini sih nggak terlalu kendala sih. Karena kita transaksinya juga kan input emang nggak terlalu banyak kan, jadi sedikit yang banyak itu yang biasanya pembayaran nota ya. Kalau mati lampu daerah sini atau enggak? Pernah mati lampu. Iya. Tapi nggak sering. Maksudnya ada dalam 1 bulan atau mati lampu tuh ada. Kalau kelebihannya Bu? Kelebihannya ya udah masuk ke Kelebihannya ya, jadi semua data yang udah kita input otomatis nanti begitu kita klik yang menu laporan udah langsung muncul semua, Tersaji. masuk semua. itu masing-masing Ya, asing ya. Apakah sistem Accurate ini membantu pekerjaan Ibu? Sangat membantu. Itulah. Mampu sih. Itu daripada saya ngepostin satu-satu. Di akurat ini ada Iya. Pernah nggak Bu, salah input gitu? pasti kalau Salah salah input input. ini pasti. Kan kelihatan di yang laporan itu ya Mbak ya? Iya. Jadi pada saat ngecek di laporan kelihatan oh ini salah masuk nih, jurnalnya nih salah gitu kan. Akunnya salah masuk gitu. Harus dicek satu-satu dong. Misalnya Ibu udah ngirim ke sini, terus ternyata di sini ngecek ada yang salah. Berhubung kita semua datanya di sharing jadi tinggal klik aja. Tapi sih bisa dari kalau kayak gitu transaksi keluar masuk ya dari ledger kas yang Excel, dari situ kelihatan kira-kira masuk kemana nih, oh ternyata salah. Oh, saling terhubung gitu ya? Betul. Biasanya nanti kan dibandingkan nih yang data yang di Excel sama yang di akurat gitu. Udah sama pun sebenarnya kalau misalnya ada selisih berarti selisihnya itu yang kita cari, kemungkinan bisa jadi salah masuk. Selain itu. Kebanyakan sih kayak gitu. Terus terakhir nih, Ya. Apalagi harapan Ibu untuk kedepannya itu tentang sistem Accurate ini, apakah perlu update lagi yang lain gitu? Atau bisa di backup sendiri kalau mati lampu? Jadi sih harusnya gitu ya, sama kayak nanti ada perintah untuk auto set. Jadi ya waktu kalau itu ya soalnya kan kita nggak pakai GPS juga, jadi kalau mati lampu ya udah mati. Nggak ada persiapan kita mau nggak ada aba-aba gitu, langsung mati yuk. Oke, tadi yang salah satu kekurangannya karena kita di sini yang akurat itu hanya
digunakan di bagian accounting aja. Paling untuk kedepannya sih harapannya biar bisa lebih ngeling lagi, jadi semua divisi baik yang di operasional maupun yang lain bisa pakai, jadi Luas jangkauannya ya. ngeling. Dan ini juga sebenarnya sih udah ada fitur buat invoice ya gitu, jadi kalau memang bisa ngeling kita udah bisa pakai di sini manual lagi gitu. Jadi sekali nanti udah langsung print dan langsung jadi laporan gitu. Cuma sekarang kondisinya belum ini ya, belum memungkinkan. Ibu dulu kuliah jurusan akuntansi juga. Enggak. Oh enggak. Kalau boleh tahu di jurusan apa ya, Bu? Enggak ada akuntansinya. Komputernya doang. Malah justru aku tuh juntrungannya IT. IT, iya. Yang masuk bidang Ya, ini. Ada nggak kendalanya waktu pertama kali masuk terjun ke dunia kerja kayak gini? Ya kalau awal-awal ya pasti ada ya. Belum kita dibantu sama Bu ini, ya lama-lama ya bisa belajar. Banyak kan kita sebenarnya di sini belajarnya otodidak, jadi Iya, sambil nggak- belajar sambil kerja. Iya nggak? Gitu, nggak yang niat khusus, banget ya. sekolah atau kursus gitu. Jadi nyambung bareng orang. Coba Dina perkenalkan jurusannya apa? Namanya juga kan sekolah akuntansi. iya ada akuntansi. Iya, namanya sekolah akuntansi. Khusus akuntansi. Oh ya kursus Nah, sama. ada basicnya. Kalau- Soalnya kalau akuntansi kayak basic pasti ada karena kan SMA aja gitu basic Iya, akuntansi. benar. Basic pasti ada. Nyarinya yang Sistem kendali. tapi di IT-nya Kalau semuanya di tim ya? Ada jadi satu tim. Iya, Satu iya. orang. Kalau di bawah, kalau boleh tahu apa yang Di bawah operasional? itu bagian operasional sama dokumen. Oh. Iya. Yang tadi yang di luar ini HRD. Oh, HRD. Jadi kita ada 3 divisi. nggak maksudnya udah kelihatan lebih Operasional, finance, accounting, sama HRD. Kalau bagaimana sih sistem pengendalian dari aplikasi Akurat? Sistem apa? Aplikasi Akurat, sistem pengendaliannya. Kayak ada kesalahan penginputan transaksi atau Oh, betul. Jadi pada saat kita ngecek laporan kan kelihatan nih ada selisih. Jadi pada saat dibuka laporan kan kelihatan nih benar ya ini posisi jurnalnya nih, saldonya benar nggak nih, saldo debit atau kredit. Kalau misalnya emang ada salah di situ kita cek dulu misalnya bisa, oh ternyata ini salah jurnal, salah masuk gitu. Akunnya harusnya masuk ke debit masuk ke kredit, ini harusnya masuk pendapatan misalnya ya gitu. Jadi ini lagi sih pengecekan laporan. Jadi setiap bulan kita kan buka laporan nih, jadi maksudnya pembukaan di Excel itu untuk mengontrol juga, jadi laporannya di Excel sama yang di Akurat dicek dibandingkan, jadi harus sama ya, saling kontrol juga nih. Bisa jadi oh iya ini ada selisih, ternyata ada transaksi yang belum masuk di Akuratnya, biasanya seringnya kayak gitu, lewat baru ke input. Kalau kuliah berarti diulang lagi ya? Kalau lewat berarti belum diinput, berarti ya diinput ulang, transaksinya belum masuk. Karena biasanya yang lebih update itu memang yang di Excel, karena kan setiap ada transaksi langsung diinput. Nah, kalau berjalan, kalau yang di Akurat kan kita kan prosesnya kan nggak langsung voucher jadi langsung diinput enggak. Jadi memang agak lebih lama jadi nggak setiap laporan akhir bulan langsung close, enggak, biasanya kita pertengahan bulan berikutnya baru bisa close. Karena kan diinput juga, terus kita mesti cross check juga kan laporannya.